Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Haidar Afan, Kamis 24 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ukraina meminta bantuan internasional untuk mencegah invasi Rusia dengan mengatakan konflik skala besar akan menjadi akhir dari tatanan dunia saat ini. Nur Hayati, pelapor kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh seorang kepala desa di Cirebon, Jawa Barat, mendesak pihak berwenang memberi perlindungan dirinya sebagai saksi dalam kasus yang dikhawatirkan bisa menjadi presiden buruk. Kejadian tersebut akan membuat masyarakat takut, khawatir, merasa dalam ancaman ketika ingin melaporkan tindak pidana korupsi. Dan pihak berwenang Cina mengatakan suami dari perempuan yang dalam video tampak dirantai lehernya di dalam gubuk telah ditangkap. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyerukan agar diambil tindakan skala internasional untuk mencegah perang di Ukraina dengan mengatakan dampak invasi Rusia akan dirasakan oleh seluruh dunia. Dalam pidato di Majelis Umum PBB, Kuleba mengatakan konflik skala besar akan menjadi akhir dari tatanan dunia sekarang ini. Tak seorang pun akan tinggal diam dari krisis ini jika Presiden Putin memutuskan bahwa ia akan meneruskan langkah agresinya terhadap Ukraina. Pemerintah dan rakyat Anda akan menghadapi dampak menyakitkan bersama pemerintah kami dan rakyat kami. Oleh sebab itu, kita perlu memanfaatkan peluang terakhir untuk mengambil tindakan dan menghentikan Rusia. Jelas bahwa Presiden Putin tidak akan menghentikan langkahnya sendiri. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebensia, menyatakan menyalahkan pemerintah Ukraina atas intervensi Moskow dengan menuduhnya menyabotase perjanjian damai Minsk dan berkali-kali menembaki warganya sendiri di wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak yaitu Donetsk dan Luhansk. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai saat yang berbahaya dan mendorong semua pihak untuk kembali ke gencatan senjata. Beralih ke Indonesia, Nur Hayati, pelapor kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh seorang kepala desa di Cirebon, Jawa Barat, mendesak Menko Polhukam Mahfud MD memberi perlindungan dan menegakkan keadilan atas kasusnya. Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Cirebon pada 2021. Dia dianggap menyalahgunakan wewenang sebagai kepala urusan keuangan desa Citemu dalam tindak korupsi yang diduga dilakukan kepala desa. Sejumlah lembaga mendesak polisi meninjau kembali penetapan tersangka Nur Hayati karena dapat menjadi presiden buruk dalam pengungkapan kasus korupsi. Akan tetapi, kepolisian mengatakan kasus itu kini di luar kewenangannya. Rekan Niki Aulia Widadio melaporkan. Nur Hayati, pelapor kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu, Cirebon, telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Mahfud MD untuk meminta perlindungan dan keadilan atas kasus yang menimpanya. Sebagai orang yang pertama kali mengungkapkan dugaan korupsi yang dilakukan kepala desa bernama Supriyadi, Nur Hayati justru juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Penetapan status tersangka itu mulanya hendak digugat oleh kuasa hukum Nur Hayati, Eliasa Budianto, melalui pra-peradilan pada Rabu. Tetapi gugatan itu ditunda. Kami membuat surat ke Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, karena ada tensi dari beliau untuk perlindungan terhadap Bu Nur Hayati. Jadi untuk pra-peradilan masih dipending. Saya sebetulnya ini hari saya mau masukkan itu. Tapi karena ada sinyal dari Jakarta untuk karena itu, kami menahan diri dulu untuk gugatan pra-peradilan. Kasus Nur Hayati bermula sejak 2018 ketika dia mengadukan dugaan penyelewengan dana desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Citemu.
BPD sempat menegur Supriyadi, tetapi tindakan itu tetap berlanjut hingga 2019. Ketua BPD Citemu, Lukman Nurhaki, akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi berdasarkan aduan dan data-data yang disusun oleh Nurhayati yang menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan. Menurut Lukman, nilai dugaan korupsi itu mencapai 818 juta rupiah yang mencakup dana pembangunan masjid dan sembako untuk anak yatim. Polisi mulanya menetapkan Kepala Desa Supriyadi sebagai tersangka kasus korupsi. Namun pada 30 November 2021, polisi juga menetapkan Nurhayati sebagai tersangka karena dianggap telah menyalahgunakan wewenangnya. Polisi beralasan penetapan itu berdasar pada petunjuk jaksa ketika melengkapi berkas perkara. Ya, saya agak kecewa ya, saya juga langsung datangin ke reskrim kok. Gimana ini kok bisa jadi tersangka begini kan gitu. Semua kan data itu dari Bu Nurhayati. Orang yang sudah memperjuangkan begini kok jadi tersangka. Penetapan tersangka itu, kata Lukman, membuat perangkat desa lainnya khawatir dan ketakutan akan bernasib sama seperti Nurhayati. Pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, mengatakan hal ini dapat berimplikasi serius pada pemberantasan korupsi. Kejadian tersebut akan membuat masyarakat takut, khawatir, merasa dalam ancaman ketika ingin melaporkan tindak pidana korupsi. Selain itu, korupsi dana desa menjadi sektor yang paling banyak terjadi praktik korupsi. Kalau masyarakat selalu di bawah ancaman kriminalisasi atau pemolisian tersebut, maka angka korupsi dana desa bisa semakin tinggi karena tidak ada yang mau melaporkan ke penegak hukum. Para aktivis mendesak agar polisi dan kejaksaan meninjau kembali kasus ini demi menghindari presiden buruk di masa depan. Tetapi Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Ibrahim Tompo, mengatakan polisi tidak lagi berwenang dalam hal itu, sebab berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke kejaksaan. Lebih lanjut, dia menjelaskan alasan penetapan Nurhayati sebagai tersangka. Ditemukan juga penyalahgunaan wewenang Saudara Nurhayati yang bertentangan dengan tanggung jawab jabatannya. Inilah akhirnya menjadi landasan penyidik menetapkan Saudari Nurhayati ini sebagai tersangka. BBC News Indonesia juga telah menghubungi Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Hutamrin, namun belum mendapat tanggapan. Perlindungan terhadap pengungkapan fakta sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, walaupun menurut kalangan aktivis penerapannya belum efektif. Terima kasih rekan Niki Aulia Widadiu. Pihak berwenang Cina mengatakan mereka menangkap suami dari perempuan yang dalam video tampak dirantai lehernya di dalam gubuk di sebuah pedesaan. Video yang beredar di media sosial itu menimbulkan kemarahan. Suami bersama 2 orang lainnya yang ditangkap dituduh melakukan perdagangan orang. Sejumlah pejabat Provinsi Jiangsu telah diberhentikan. Pendengar, selama pandemi COVID tidak banyak kesempatan bagi musisi untuk manggung. Gelombang baru virus corona membuat para musisi was-was, padahal jadwal manggung mereka baru saja terisi. Mulai dari band cafe seperti No Nation sampai penyanyi Danila merasakan bagaimana pandemi ini membuat mereka harus bersiasat untuk memenuhi kebutuhan. Wartawan BBC Indonesia Tri Wahyuni mewawancarai keduanya dan menurunkan laporannya dalam majalah Udara. Pemerintah Indonesia mengumumkan gelombang ketiga pandemi virus corona di tengah kehidupan masyarakat yang berangsur pulih, termasuk kehidupan para musisi. Di kafe di Bilangan, Jakarta Selatan yang dipenuhi pengunjung ini, saya menemui salah satu personel band No Nation yang merasa khawatir karena takut harus mengalami kembali kesulitan hidup karena pandemi. Sebenarnya udah bagus, ini udah aku bilang udah 70% kerjaan udah mulai normal. Cuman ketar-ketir lagi karena Omikron lagi tinggi lagi kan. Jadi takut tiba-tiba ada PPKM lagi,
yang artinya semuanya berhenti. Karena ini aja udah 3 atau 4 event yang udah cancel di saya. Ya nggak nyalahin pemerintah juga ketika pemerintah mau bikin kebijakan PPKM lagi, karena memang ya harus kan, karena memang untuk mengurangi penyebaran. Meskipun imbasnya kami harus nganggur lagi, tapi ya cuma bisa berdoa lah cepat tertangani dengan baik. Itu tadi adalah Doni, gitaris dari band No Nation. Sudah belasan tahun dia memilih musik sebagai sumber penghidupannya. Sejak awal pandemi sampai sekarang, terhitung sudah 1,5 tahun lebih Doni dan kawan-kawannya dalam tanda kutip dirumahkan. Tidak ada panggung untuk mereka, yang berarti juga tidak ada pemasukan karena bermusik adalah pekerjaan utama mereka. Doni dan kawan-kawan terpaksa menggunakan uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika uang tabungan mulai menipis, Doni dan personil band No Nation lainnya mulai berjualan. Laki-laki yang akrab disapa Pak D itu banting setir, menjual dimsum, pempek, hingga tom yum instan. Namun penghasilan yang didapat pun tak seberapa, karena yang membeli pun hanya teman-temannya. Doni dan bandnya juga sempat menggelar ngamen online lewat streaming video, di mana penonton bisa nyawer dengan cara transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Tapi lagi-lagi itu tidak berhasil menghimpun dana yang cukup. Ya sampai titik terendahnya ya sampai kami susah, buat makan aja susah, apalagi buat yang lain-lain gitu. Sampai ada anak-anak No Nation yang dari ngambil kredit mobil, sampai minta relaksasi sampai habis, sampai ditarik gitu-gitu, sampai jual-jual alat, sempat kami begitu. Jadi titik terendahnya itu sampai kami jual-jual alat untuk bertahan hidup. Sempat ada angin enak waktu itu kan, belum ada sebulan kami kerja. Tahu-tahu di PPKM lagi, belum juga uang yang didapat itu untuk nutup utang kasarnya gitu kan. Tapi udah harus berhenti lagi. Kamu bicara apa? Hal itu tidak hanya dialami No Nation. Musisi lainnya, termasuk penyanyi Danila Riyadi pun mengaku sempat ingin menjual gitarnya beberapa waktu lalu. Danila juga menggunakan tabungan untuk menyokong kehidupannya di masa-masa sulit pandemi. Kata Danila, tabungannya bisa menyelamatkannya dari situasi yang buruk. Dari kita semua memang sudah budaya menabung lah. Walaupun engap-engap tapi ya lumayan lah, alhamdulillah masih ada napas. Tahun lalu, perempuan berusia 32 tahun itu diketahui terjun ke dunia bisnis. Dia menjadi co-owner sekaligus brand ambasador sebuah bisnis makanan dan minuman di kawasan Jakarta Selatan. Beberapa bulan sebelumnya, Danila juga sempat menjual minumannya sendiri. Meski sempat berada di masa tersulit, Danila mengatakan tetap mencoba produktif dan terus berkarya. Hasilnya, 22 Februari lalu, Danila meluncurkan album ketiganya yang diberi nama Pop Seblay. Kata dia, album inilah yang bisa mengangkatnya kembali dari titik terendahnya saat melewati masa-masa tersulit pandemi. Itu semua sudah terobati karena adanya proses atau kegiatan kreatif pembuatan album Pop Seblay. Hal yang sebetulnya bisa buat bertahan hidup selain dari materi, itu adalah batinnya. Jadi membuat album Pop Seblay itu merupakan hal yang membuat aku terus bertahan hidup. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor yang paling terdampak pandemi COVID. Meski pandemi COVID belum terlihat pasti kapan akan berakhir, baik Danila maupun Doni mengaku masih ingin terus berkarir di dunia musik karena itu sudah menjadi jalan yang mereka pilih. Pendengar, cerita tentang kehidupan musisi di tengah pandemi ini juga dapat Anda baca di situs BBC News Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan majalah Udara pagi ini. Saya Tri Wahyuni undur diri, sampai jumpa. Terima kasih rekan Tri Wahyuni. Dan perkembangan berita dunia dan nasional serta berbagai artikel lainnya dapat Anda ikuti melalui bbcindonesia.com. Demikian Dunia Pagi BBC Indonesia, saya Haidar Afan undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.